Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Samwes, masih dalam podcast edisi buku Spektrum Kota Malang. Kali ini kita akan mengupas salah satu tulisan dari Mas Haris Wibisono atau yang akrab dipanggil Mas Haris Onino. Mas Haris Wibisono ini menuliskan sebuah judul yang keren. Judulnya adalah Setrum Arsitektur Kota Malang. Setrum itu listrik ya? Iya. Kita sapa Mas Haris, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu Mas Haris ya? Alhamdulillah. Siap, Mas Haris. Ini saya membaca judul tulisannya lucu juga, setrum gitu. Iya. Setrum itu kan listrik ya, kayak Iya. kesetrum gitu ya. Betul. Kesetrum gitu, jadi setrum arsitektur Kota Malang. Bahwa arsitektur itu punya setrum bagi Iya. menghidupkan Kota Malang gitu Betul, ya, Mas. memiliki Oke, daya. maksudnya gimana Mas? Setrum arsitektur bagi kota? Ya, jadi itu judulnya itu memang sedikit inspirasi dari judul bukunya ya. Ya. Tapi saya mengambil setrum kenapa? Karena mungkin lebih familiar atau bukan, bahkan sebaliknya mungkin. Ya. Tapi substansinya adalah setrumnya memiliki daya. Daya, betul. Ya, daya ya energi yang bisa Energi. membangkitkan gitu. Betul, betul. Lampu tanpa setrum nggak nyala, Nggak nyala. komputer tanpa setrum juga nggak nyala. Oke. Jadi bahasa lain dari energi sebuah kota itu perlu arsitektur tadi. Oke. Karena saya melihat kota ini kalau tanpa arsitektur lah hanya cuman hamparan tanah gitu. Oh iya. Jadi iya, kalau iya, orang Jawa iya, nyebutnya Tegalan ya. Tegalan, iya. Jadi Kota Malang nggak ada arsitekturnya Tegalan itu ya Mas Joko, Iya. karu-karuan Betul, bentuknya itu ya. Oke. Kita lihat bisa di foto-foto itu kan Iya. foto Belanda. Ya. Kelihatan betul bahwa Jalan Ijen masih dikelilingi Betul. banyak tanah kosong. Betul. Termasuk area stadion ya. Ya. Itu ringkasnya seperti itu. Oke. Mas Haris, salah satunya adalah dalam tulisan ini itu adalah Bilbao Effect. Gitu ya, bagaimana kemudian Bilbao Effect ini Museum Guggenheim ya Mas ya. Itu mampu merubah sebuah kota bahkan negara. Bagaimana itu Mas inspirasinya? Betul. Jadi itu menjadi sebuah kisah kesuksesan arsitektur mempengaruhi kota karena kota itu kota Bilbao Di Spanyol ya. Spanyol itu kan kota yang hampir rugi baik secara ekonomi dan sepi, dan dengan menghadirkan sebuah karya arsitektur yang spektakuler itu bisa menghidupkan kota dengan urban tourism-nya itu tadi. Urban tourism ya, wisata kota. Jadi itu sama dengan cerita tentang Singapura bagaimana membangun Marina Bay di sekitar Teluk itu, Marina itu berubah menjadi sebuah kota yang berkembang pesat. Betul. Contoh lain di sekitar kita itu kota Banyuwangi. Kota Banyuwangi, ya. Bagaimana Mas? Itu dulu kan orang paling sering mengenal Banyuwangi itu kan banyak santet. Oh ya, ilmu hitam. Dulu. Itu toko Banyuwangi mesti wah iki ahli santet gitu. Begitu dengan Bupati Pak Soranas mengundang beberapa arsitek muda Indonesia. Ya rata-rata dari Jakarta ya. Kebetulan rekan-rekan kita juga. Image baru itu terbentuk. Jadi membangun kota dengan arsitektur. Betul. Sehingga banyak karya-karya yang bisa menjadi penanda baru bagi Banyuwangi. Salah satunya adalah Bandara Banyuwangi. Itu baru mendapatkan penghargaan tingkat dunia. Aga Khan Award. Jadi itu contoh-contoh bagaimana arsitektur bisa membangkitkan sebuah kota. Arsitektur menjadi setrum ya. Tadi contoh kayak Bilbao. Bilbao memang sebelum adanya Museum Guggenheim kan terkenal preman ya di Spanyol itu kota preman, kota buangan dan kumuh dan sebagainya betul. Akhirnya sampai dijuluki oleh dunia Bilbao Effect gitu ya. Bilbao Effect karena mampu membangkitkan kota yang hampir mati. Kalau di Kota Malang sendiri seharusnya bagaimana Mas untuk arsitektur Kota Malang ini? Nah, untuk di Kota Malang kita sebenarnya sudah punya potensi atau cikal bakal sejak Karsten membangun Kota Malang. Dulu kan pertama kali disebut Kota Madya itu sejak zaman Belanda. Itu kan tata kota Malang itu dirancang oleh arsitek. Bahkan sampai sekarang pun orang membanggakan dan mengingat Kota Malang selalu kawasan-kawasan itu yang sering muncul di video-video atau iklan ya. Iklan mulai dari stasiun, Tugu,
kayu tangan, Semeru, Ijen, dan itu selalu menjadi sesuatu yang tidak bisa dilupakan untuk Kota Malang. Ikonik. Itu, betul. Itu kan arsitektur kota. Arsitektur kota. Nah, itu sudah jelas loh contohnya bahwa mulai zaman Thomas Karsten ya, bahkan 1914 gitu ya dirancang itu sampai sekarang masih menjadi ikonik gitu. Ya, dan sampai saat ini kawasan tua itu seperti kayu tangan misalnya itu kan tetap menjadi rebutan bisnis, tempat untuk mendirikan tempat-tempat bisnis ya. Sehingga sebagian itu tadi mengalami perubahan yang katanya dijadikan heritage ternyata kok sudah mulai berubah banyak. Gitu. Oke, siap. Artinya kan itu mengingkari masa lalu yang sebenarnya mengingkari masa lalu. Padahal itu diagung-agungkan. Mengingkari masa lalu. Padahal itu kan selalu dibanggakan di publikasi tentang Kota Malang. Betul. Itu saya. Oke. Memang harusnya ada perhatian khusus. Jadi Mas Haris Onino ini adalah mantan ketua IAI gitu ya, Mas ya. Ketua IAI Malang Raya. Memang seharusnya dalam pembangunan kota untuk menjadikan arsitektur sebagai setrum tadi ya banyak inspirasinya loh, mulai dari Bilbao tadi di Spanyol, Marina Bay di Singapura gitu, terus yang terdekat ada Banyuwangi gitu ya, Bandara Banyuwangi mendapatkan penghargaan internasional. Itu artinya memang buah pemikiran dan buah karya arsitektur itu jadi setrum, menghidupkan gitu Mas Haris. Membangkitkan sebuah kota. Membangkitkan sebuah kota ya. Betul Mas Haris ya. Oke, Mas Haris. Harapannya dengan adanya buku Spektrum Kota Malang 2018-2023 ini apa harapan ke depannya? Apakah cukup sampai di sini buku ini selesai ada atau harus bagaimana Mas Haris? Buku Spektrum ini kan ditulis oleh banyak penulis dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Itu akan memperkaya dan saya rasa ini menjadi sebuah catatan penting buat Kota Malang di rentang tahun 2018 sampai 2023. Sehingga orang ingin mengetahui Kota Malang di tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir itu mestinya dengan membaca buku Spektrum ini bisa mewakili kondisi Kota Malang terakhir. Kondisi Malang terakhir. Karena khususnya yang di halaman yang saya tulis itu saya benar-benar menulis perkembangan terakhir Kota Malang dan potensi-potensi masalah yang akan kita hadapi ke depan. Oke, artinya sudah dikasih warning ya Mas, kasih bocoran bahwa perkembangannya seperti ini, potensi masalahnya seperti ini. Artinya memang tugas selanjutnya bagi generasi ini atau buku selanjutnya juga harus istilahnya mengantisipasi permasalahan itu ya Mas, terutama dalam arsitektur gitu ya Mas. Bisa jadikan clue awal ini. Bisa jadikan clue awal. Untuk membaca Kota Malang. Untuk membaca Kota Malang. Oke, Mas Haris, ini tadi ada permintaan seandainya ada kemudian satu terbitan buku yang khusus membahas spektrum Kota Malang dari sudut para arsiteknya yang ada di Kota Malang. Mas Haris siap untuk memimpin proyek itu, Mas? Bisa. Iya kan? Betul. Karena ini kan perwakilan arsitek gitu ya, saya boleh katakan demikian adalah Mas Haris saja gitu loh. Padahal banyak pandangan arsitek-arsitek yang lain barangkali juga punya ide-ide gagasan yang bisa dijadikan. Itu Mas Haris ya. Termasuk beberapa proyek karya arsitektur yang bisa dikupas. Artinya apakah sudah mampu memberikan dampak positif buat Kota Malang atau belum, itu bisa dievaluasi. Betul ya. Jadi kadang arsitek itu tidak semua bisa menulis atau tidak pintar menulis, tapi mereka pintar berkarya dan karya itu bisa dibaca juga. Artinya kadang karya arsitektur itu di dalam sejarah itu dia menjadi artefak. Siap. Contoh candi itu kan ya bangunan, tapi itu menjadi artefak ya. Mungkin nanti banyak bangunan-bangunan di Malang ini juga, misalnya bangunan kolonial Belanda banyak sudah menjadi artefak. Masih banyak bangunan-bangunan modern yang saat ini 50 tahun ke depan dia akan menjadi artefak. Yang bisa dibaca. Betul. Ini ngomong-ngomong artefak, sekali lagi saya sisipkan pesan. Setelah saya berpodcast bersama Prof. Bisri tentang Islamic Center, saya di BCI, Sam, jangan sampai Islamic Center Kota Malang menjadi artefak, menjadi candi. Tentu ya. Berarti benar Mas Haris, itu harus dianalisa bagaimana kemudian kehadiran untuk menghidupkan itu Islamic Center. Saya punya pandangan tentang Islamic Center. Bagaimana Mas? Ada beberapa Islamic Center di beberapa kota, termasuk daerah sebelah kita. Itu sekarang terbengkalai. Oke. Jadi
terakhir menjadi tempat buang kotoran burung. Oke, terus gak usah ngomong sebelah kita, langsung ditunjuk aja Islamic Center di Kabupaten Malang. Begitu aja loh Mas, yang berani lah, santai aja, kita tujuannya apa kok ngasih solusi. Itu tadi, solusinya Mas Haris? Bahwa membangun sebuah kota, menghadirkan sebuah tempat baru ya, karena itu kaitannya merubah ruang kota menjadi sebuah tempat, space menjadi place, itu tadi harus melibatkan komunitas. Jadi kalau saya bahasanya menyebutnya harus ada living community-nya. Ada living community-nya. Yang untuk menghidupkan itu tadi. Iya. Kalau bangun Islamic Center tapi tidak membangun living community-nya yang akan menghidupkan, itu pasti akan mati dan terbengkalai. Contoh sederhana, misalnya sekarang bangunan yang baru di Malang. Ada MCC, ada gantangan. Ada gantangan. Gantangan burung. Malang Creative Center dan gantangan. Wisata itu kan gantangan. Mereka punya living community-nya. Punya living community-nya. Yang dilibatkan untuk memprakarsai terbentuknya atau terbangunnya bangunan itu atau kawasan itu. Merubah space menjadi place tadi ya. Lah kalau living community ini sampai ditinggalkan, terus siapa yang akan menghidupkan itu? Siapa yang akan menghidupkan? Ya itu salah satu kunci untuk menghidupkan kota. Oleh karena itu jangan sampai komunitas-komunitas yang menghidupkan ruang-ruang kota tadi, baik MCC, baik wisata gantangan, atau mungkin yang menghidupkan Islamic Center atau yang menghidupkan kayu tangan, itu jangan sampai ditinggal. Betul. Harus terus diajak bersama membangun untuk menghidupkan itu. Ya, ini loh sekali lagi, jadi intinya adalah jangan hanya bisa menjadikan space menjadi place tadi atau fisiknya saja, tapi harus disertai dengan living community. Atau komunitas yang menghidupi place tadi, tempat tadi, begitu Mas Haris. Dan setelah komunitas ini ada, living community ini ada dan place itu ada, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Harus terus dikelola dan kolaborasi terus untuk menghidupkan itu. Betul, harus terus dikembangkan. Biasanya kalau sudah mampu membangun terus ditinggalkan, malah nggak menghidupkan. Ya kan? Karena banyak taman-taman kota yang sudah dibangun dan dulu Malang itu pernah dapat penghargaan taman kota terbaik Indonesia. Oke, siap. Di zaman Abah Anton. Di zaman Abah Anton. Tapi ternyata sekarang taman-taman kota itu banyak yang terbengkalai. Itu tadi nggak ada komunitas yang menghidupkan. Padahal sudah disiapkan ruang aktivitas komunitas itu ada. Ada yang ada amphitheaternya, ada yang tempat berkumpul seperti di Jalan Jakarta, Taman Trunojoyo. Betul. Ada dulu komunitas musik jalanan dan komunitas teater mahasiswa kalau nggak salah untuk menghidupkan taman di Jalan Jakarta. Sekarang sepi lagi. Nggak ada yang rawat, nggak ada yang menghidupkan. Terbengkalai. Jadi bisa membangun, nggak bisa mengelola, tidak ada living community-nya, pasti akan berantakan. Lah ini solusinya pemirsa, ini solusinya. Kata kuncinya adalah place dan living community, gitu Mas Haris ya? Betul. Mas Haris, terakhir kembali lagi ke buku Spektrum Kota Malang. Mas Haris, bagaimana kemudian buku Spektrum ini menurut Mas Haris dari sudut pandang arsitektur begitu ya, itu supaya bisa menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang, Mas? Dari buku ini? Dari buku ini. Apakah buku ini cukup sekian terus disebarkan atau dikembangkan bagaimana atau mengajak seperti apa gitu Mas? Ya kalau ini dianggap sebuah benih yang bisa menjadi cikal bakal gerakan pemikiran yang lebih besar. Gerakan pemikiran? Iya, gerakan pemikiran yang lebih besar dengan melibatkan tadi komunitas-komunitas dari beberapa penulis yang ada. Saya rasa itu bisa menjadi gerakan yang lebih besar ya. Ya seperti misalnya kita podcast ini kalau publikasinya bagus dan bisa menginspirasi orang-orang lain. Dan itu tadi kita ke depan ingin membuat Malang seperti apa itu kan mulai dari buku pemikiran tulisan itu tadi. Kembali lagi bahasanya Malang apa jari arek-arek. Nah, itu tadi. Jari arek-arek. Jadi iki pokoknya Malang apa jari arek-arek. Tentunya sesuai dengan bidang ilmunya. Sesuai dengan yang ditekuni. Itu kan akan menjadi potensi. Karena seringkali di Malang itu gini, melihat kota lain, misalnya Bandung nih. Bandung bisa maju ya, tapi yang Malang sendiri banyak potensi, seolah-olah kita tidak melihat nilai positif itu. Jadi melihat pesimis, melihat teman sendiri itu. Kita ini mestinya yang di Malang ini melihat antar komunitas, lintas komunitas, lintas individu kreatif, itu gimana cara bisa diajak berkolaborasi. Optimis dan diajak kolaborasi. Tidak meremehkan sesama orang Malang. Untuk membangun kota Malang. Wong Malang itu jadi bawa boys top lah. Top apa manen bersatu ini bukti. Buku Spektrum ini adalah salah satu bukti bahwa arek-arek Malang iso bersatu dari lintas bidang loh.
ada arsitek, kemudian ada komunitas, ada jurnalis, ada penulis, ada budayawan, ya kan, ada anak mudanya Mbak Rara gitu, ada Bu Ari juga dari komunitas penggerak literasi di Kota Malang. Ini bukti bahwa Kota Malang lek bersatu, muwis Mas ya. Oke, Mas Haris, terima kasih. Ini obrolan luar biasa, singkat tapi penuh solusi. Tadi salah satunya bagaimana arsitektur menjadi setrum Kota Malang dan bagaimana kemudian menghidupkan place tadi dengan living community-nya. Betul begitu Mas Haris ya? Betul. Mas Haris, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Mas Haris, sukses terus berkaya. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya di edisi podcast selanjutnya. Salam sehat dan salam semangat.